Hai, halo. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Ada seseorang di sini yang mungkin menangisimu setiap malam. Gombal kan? Tapi ya memang itu temanya. Karena aku tertariknya ke sana. Kalau yang tidak merasa resonate, boleh lihat video yang lain. Oke? Dan pembacaan kali ini sifatnya general, nggak boleh ngomel-ngomel. Terus support aku ya, terus support aku karena persaingan tarot semakin kejam bersama dukun-dukun cabul. Oke, teman-teman, di sini aku ingin membacakan mengenai yang menangis tiap malam dan merenungimu. Ya, yang menangis tiap malam dan merenungimu. Kita udahlah mengalir aja, oke? Oke. Aku kenapa kayak ngerasain seseorang ini yang nangisin kamu ya? Kayak hermit itu dalam arti energinya dia tidak bercampur dengan kamu sekarang ini, penuh dengan keraguan ya, penuh dengan mencari jawaban ya, menyendiri, terus mencari kebenaran, memperbaiki diri dan lain-lain ya. Mungkin energinya di sini adalah energi yang mungkin menurut aku tidak tidak terlalu nempel sama kamu. Yang aku bisa rasakan di sini ada seseorang ya, kita lihat gambarnya di sana, seseorang yang nyata-nyata memegang lentera dan dalam suasana di luar rumah ya, skull ya, tidak utuh skull gitu ya kepalanya ya, dan kesannya kan kayak dingin gitu ya. Kalau misalnya orang dingin itu berarti ada energi menyendiri, ada energi namanya energi yang tidak terkontaminasi dengan yang lain, berarti ini energinya sendiri gitu ya, merasakan wow. Sekarang ini saya melihatnya ya, kenapa dia menyendiri, menjernihkan pikiran. Mungkin seseorang ini yang menangisi kamu ada kesedihan yang sangat dalam, terus mencoba untuk bangkit ya, mencoba untuk melewati pelan-pelan. Lalu di sini aku lihat lagi adalah ada kartu Nes Sarang, Charity. Mungkin ciri-cirinya sekarang lebih banyak kegiatan beragama ya, kegiatan beragama karena ya kamu tau lah ya, udah sendirian, apa yang mau dilakukan ya, sekarang hanya bisa pasrah, menerima, dan ya ketika kau tinggalkan, kesepian itu dalam sekali. Ada kartu Solitude. Teman-teman, ini sih sebenarnya aku bisa melihat bahwa seseorang ini energinya sama ya, energi yang diam, energi yang menurut aku stabil ya, sama. Orangnya lagi diem ya, banyak mencari penjelasan kenapa aku begini, mungkin lebih ke dalam diri ya. Selama ini aku mungkin gak ngenak ya, kurang berkenan buat kamu gitu misalnya, buat kamu ya, dia banyak melakukan sesuatu yang mungkin menguji kesabaran kamu ya. Energinya lagi quiet sekali, kenapa? Gak komunikasi atau gimana, aku gak tahu ya, tapi mencoba untuk bersabar sampai dia merasa memang waktunya untuk bisa membuka sebuah komunikasi lagi sama kamu. Dan ya, takut mau komunikasi, takut mau apa, takut. Kita kan lihat sama-sama orang yang menangisi kamu. Kenapa sih kamu ditangisin, kenapa? Kita lihat ya. Gitu ya. Ada kartu The Hierophant. Dia menangisi kamu dikarenakan dirasanya jalan itu sebetulnya udah benar sama kamu gitu loh ya. Menangis itu wajar karena mungkin dia termasuk orang yang apa ya, orang itu tidak terlalu modern gitu ya. Jadi menangis itu adalah sarana dia untuk
untuk melegakan hati, untuk benar-benar menguatkan gitu loh. Tipe-tipe cowok klasik ini, cewek atau cowok klasik ya, suka nulis di diary mungkin ya, menceritakan apa-apa. Dia dia tuh sampai sekarang nih masih merasakan adanya putaran energi kamu di kepalanya ya. Antara sekarang dia terjebak pada satu situasi yang nggak menguntungkan juga buat dia. Kemudian yang aku lihat di sini kartu Wheel of Fortune, kebingungan melihat kamu mungkin sekarang ini mungkin ya lebih glow, dilepas sama dia lebih ceria lagi, lebih happy lagi. Lalu ada kartu King of Swords. Nah, King of Swords ini menunjukkan bahwa dia memikir kamu sangat dalam. Kenapa sih dia menangis hampir tiap malam? Kenapa sih dia tuh menangis hampir tiap malam? Sedih gitu. Karena kamu kayak merasa walk away. Kamu walk away dari dia. Ada kartu The Empress menuju apa? Aku udah bisa tanpa kamu, ya. Ditinggalkan kamu di belakang itu rasanya buat pusing. Dia melihat kamu walk away, kamu sudah punya semangat baru. Kamu kayak bilang sama dia, sudah ya, aku mau mencari cinta baru. Ketika kamu berkata seperti itu yang membuat dia trigger tiap malam tuh selalu tertarik energi kamu dan sedih. Itu yang kulihat. Melihat kamu mungkin kenalan dengan yang lain, melihat kamu pergaulannya makin luas, kamu bahagia, ya kan? Nah, itu loh teman-teman, menurut dia itu sangat berat gitu. Dia melihat kamu bahagia tanpa dibebani sama dia tuh sedih. Berarti aku bisa bilang seseorang ini mungkin, sebentar, dia punya energi fate. Wow, oportunis ya. Dia merasakan kamu tuh harus buat dia aja gitu, karena dia merasa ya ini takdir dia, bersama kamu tuh takdir dia, kamu tuh harusnya nggak bisa lepas, kamu harusnya memang harus bersama dengan dia. Itulah yang membuat dia sedih. Aku melepaskan takdirku, ya, melihat kamu di sana happy, ya, melewati kamu akhirnya tuh kayak bisa, dia kayak ngerasa gini. Pertama dia berpikir bahwa kamu gak akan bisa lepas dari dia, kamu akan kayak ngejar-ngejar mungkin, tapi di sini kan ternyata kamu bisa lepas gitu. Jadi aku percaya teman-teman, ya, buat kamu yang sudah melepaskan, bahwa tidak ada namanya kemelekatan yang tidak bisa dilepaskan. Dia merasa kamu tuh takdirnya dia merasa kamu tuh jalurnya dia, ya. Terus di sini banyaklah memori yang sebenarnya dia rasakan bersama kamu, dan itu tidak bisa dirasakan lagi. Jadi dia merasa kamu tuh takdir dia, ya. Dia merasa bahwa kamu tuh adalah orang yang memang diciptakan, diturunkan untuk dia. Tapi ya, kalau misalnya berakhir dengan tidak baik, either dia di sini tidak bisa merawat kamu, atau memang energi kalian berbentrokan. Ya, sekarang aku ingin membacakan kembali mengenai dia, teman-teman. Yang menangis karenamu, apa sih yang dia rasakan? Menangis karenamu, apa sih yang dia sangat sesali? Wah, teman-teman, ini aku kayak merasakan dia dalam energi penghakiman, ya, gitu loh. Apa yang membuat dia sedih? Dia menanggung segala akibatnya, mungkin ya, ada kerinduan. Ternyata disadari bahwa kamu sudah pergi. Ternyata disadari bahwa mungkin kamu udah gak lagi respect sama dia. Itu adalah akibat buat dia. Ada kartu balance. Kartu balance ini menunjukkan bahwa apa yang membuat dia sedih, mungkin hidup dia rasanya kayak nggak sama gitu, ya. Hidup dia tuh nggak sama. Dia baru menyadari betapa besarnya pengaruh kamu dalam hidupnya dia. Bingung untuk memilih. Aku bingung
bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Itulah yang dia rasakan. Aku harus memilih jalan yang mana. Aku harus fokus ke karir, aku harus move on, aku harus membuat suatu keputusan. Dimana keputusan ini betul mendekatkan dia makin kepada Tuhan, ya, dia makin kayak far away, ya, mungkin ke jalan ketuhanan, tapi jalan yang tempuhnya itu mungkin berbeda. Sampai di sini dia bisa kuat lagi. Itulah yang dia lakukan. Dan gimana ya? Ketika dia harus melepaskan kamu, mau nggak mau dia harus menjalani hidup yang baru tanpa kamu. Sedih sih kalau misalnya memang ditakdirkan kalian kudu berpisah begini ya. Apa kemungkinan terdepannya? Ya, orang yang memang sedih menangisi kamu, apa kemungkinannya? Apa sih dalam tangisannya yang diharapkan? Apa sih doanya? Kita lihat sama-sama ya. Ini lebih ke doanya dulu. Dia berharap tidak ada rintangan ketika menemui kamu nanti. Dia harap jalannya bisa lulus, tidak ada rintangan. Ketika keadaan itu menghadang, ketika keadaan tidak memungkinkan, dia akan mencari cara bagaimana caranya menemui kamu. Ada kartu Nine of Pentacles, ingin datang lagi untuk menawarkan sebuah proposal gitu ya. Proposal itu dalam arti dia menyajikan kamu, ayo kita sama-sama, kita maju bersama yuk. Aku masih punya hasrat ke kamu, at least ngomongnya gitu. Aku masih punya hasrat yang besar sama kamu. Lalu di sini ada kartu Four of Pentacles, merengek. Aku nggak bisa, crawling ya. Aku nggak bisa tanpa dia Tuhan. Aku pengen menawarkan kebahagiaan yang hakiki kepada dia. Ya mungkin kalau nanti finansialnya bagus ya teman-teman, dia akan merebut kamu kembali. Rata-rata dari finansial, rata-rata dari dari sikap dia yang mungkin dia tuh mau adanya kestabilan. Lalu di sini aku akan lihatkan kembali mengenai apa sih yang dia mau. Ada kartu A Knight of Swords. Nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu pengen marah sama dia, kamu ngomong sama dia, teriak ke dia. Ya ungkapan kekesalan kamu supaya kamu bisa lebih tenang. Dia tahu kok kamu tuh kecewa banget sama dia. Dan bahkan di sini kalau aku bilang kartu Six of Swords itu bicara mengenai dia ingin melarang kamu pergi. Kalau bisa kamu nggak boleh pergi lagi. Ya apa yang diharapkan adalah please ingat aku dong. Jangan meninggalkan aku, please ya. Menghamba lagi ya, memelas lagi. Itulah yang akan dilakukan. Dia pengen melihat kamu setiap hari, every day. Dia melihat kamu mempesona. Jadi kalau kamu pergi, ya dia kerasa kayak wah aku ditinggalkan, wah aku ditinggal pergi. Dia pengen menemukan kamu loh. Ada yang nyari kamu sih. Maksudnya dia nggak akan pernah mau kayak ninggalin kamu gitu aja. Ibaratnya kalau misalnya hubungan kalian misalnya sekarang lagi jauh, menurut dia tuh hanya sementara dan dia akan cari cara untuk kembali sama kamu. Klise ya teman-teman, benar-benar klise. Kamu pasti udah ada yang enek deh. Tapi ya mungkin tahun depan kita bisa lihat orang ini pasti kayak ya balik lagi. Hatinya dia tahu bahwa ada sesuatu yang gak bisa dijelaskan, gak bisa diutarakan kepada kamu. Ketika dia menangis, dia merasakan, dia pengen kayak dipeluk kamu ya, pengen merasakan adanya hangatnya pelukan kamu, rindu kamu. Aku rasa dia nangis di sini. Gak ada yang bisa berubah karena dia merasa kayak semesta nanti akan menemukan kita lagi pada waktunya, gitu loh. Gak peduli apapun kondisinya.
Itu sih yang dia bilang. Dan semesta di sini akan berjuang untuk jiwa kita untuk bisa bersama. Ini tidak mutlak. Ini kan cuma keinginan dia. Kalau misalnya Mbak, aku sudah nggak mau lagi, nggak apa-apa. Udah lewat Kak. Udah aku lupakan, aku udah nggak peduli. Nggak masalah sih. Kita akan lihat lagi sama-sama di sini yang sekiranya pada awal tahun yang terjadi. Pada awal tahun maksimal ini akan terjadi. Yang terkait dengan dia, apa yang akan terjadi. Ada bulan, ada yang pikirannya resah dan gelisah. Karena tidak komunikasi atau berbeda dengan kamu. Mungkin ini energi dia. Dia mencoba untuk lebih tegar, ya, walaupun secara pikiran dia stres. Dia punya mimpi, punya keinginan. Dia punya keinginan yang, ya mungkin impossible ya, mungkin impossible. Dia punya harapan yang melampaui. Dia punya harapan bahwa komunikasinya bisa tercipta lagi sama kamu. Dia ingin memilih cinta. Dia ingin memilih cinta dan memastikan bahwa kamulah pelabuhan terakhirnya dia. Itu sih yang bisa aku bilang, ya, pelabuhan terakhir. Aku tahu sih kamu tuh kayak ngerasa kesepian. Ya sih Kak, tarikan energinya kenceng banget. Iya memang. Apa yang semesta harus kasih tahu ke kamu? Apa yang semesta harus kasih tahu ke kamu? Berdiamlah, rasakan. Karena dengan berdiam, kamu akan tenang ya. Energi kamu sama dia dibuat bertenang ya. Harus sabar, harus menunggu sampai apa ya, sampai ada keputusan lebih lanjut. Kata semesta sih, kamu gak harus berbuat apa-apa ya. Kalau misalnya memang kamu ada tindakan atau apapun, dipastikan kamu harus fokus dengan diri kamu. Kamu harus jujur sama diri kamu, ya. Jangan sampai kamu tidak jujur dengan diri kamu. Buatlah keputusan yang solutif gitu loh. Gimana caranya ya, kalau ada orang yang misalnya merindukan aku atau dia nangis, aku harus gimana? Apakah kamu mau menghubungi? Terserah. Apakah kamu di sini mau diem aja? Lebih baik ya, karena kalau misalnya kamu seorang wanita, akankah lebih baik kalau prianya yang datang? Kayak gitu loh teman-teman. Jangan biarkan kita ini terlalu mendamba-damba, mengharap-harap, menanti-nanti, ya, itu nggak bagus. Nah, di sini ada energinya. Siapa ini namanya? Kalian bisa lihat ya. Kalau namanya ada, alhamdulillah teman-teman. Ya berarti memang orang ini sedang menangisimu, ya. Apakah dia sudah punya yang lain, Kak? Tapi kan kita nggak tahu ya apakah dia sudah punya yang lain. Kita lihat aja sekarang bagaimana kondisinya, apakah dia sudah punya yang lain. Wah, Four of Cups. Aku mendeteksi energinya kesendirian. Apakah dia berencana untuk mencari yang lain? Apakah dia berencana untuk mencari yang lain, mencari pengganti kamu? Enggak. End of Swords ya. Jadi bisa dipastikan orangnya masih sendiri, banyak merenungi, banyak menyesali, tidak mau cepat-cepat menggantikan diri kamu. Oke, aku harap pembacanya sampai sini. Mohon maaf kalau apa ya, kalau kalian merasakan energi yang nggak nyaman gitu dari pembacaanku. Semoga kalian suka dan selalu terhibur dengan pembacaan tarotku. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you, I love you. Bye bye.